Baik pemirsa, terima kasih. Kita kembali di Damai Indonesiaku, satu pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Masih ada satu segmen, nanti insya Allah akan kita perpendek lagi karena durasi sangat pendek dan kita insya Allah akan kita jawab bersama-sama. Ada Ibu Daria yang akan memberikan pertanyaannya, nanti Ustadz Jumar dan juga Ustadz Hasan yang akan memberikan jawabannya. Silakan Ibu Daria, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Daria dari Majelis Al-Istiqomah. Saya mau tanya Ustaz, apa saja yang menjadi penghalang dalam kita mengenal Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali seperti yang tadi saya masih mengganjal karena banyak orang yang sudah meriset segala macam tapi tidak mengenal Allah. Ini apa saja, ganjalan apa saja, faktor apa saja Ustadz Jumar terlebih dahulu silakan. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa Ibu. Wah, ini mewakili pertanyaan antum. Iya, tadi saya diwakili sama Ibu tadi, muter aja. Ya. Silakan. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bi ghairil haqq wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha." Saya akan palingkan manusia itu dari ayat-ayatku, dari kebesaranku. Saya akan palingkan mereka yang menyombongkan diri. Subhanallah. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku orang-orang yang menyombongkan diri tanpa kebenaran. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat seluruh tanda-tanda enggak akan beriman. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya siapa? Iblis. Kenapa iblis itu sudah berbicara dengan Allah, tapi kok nggak taat sama Allah? Jawabannya adalah aba wastakbara. Sombong, istakbara, merasa besar. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah akan merasa besar. Coba aja kalau kita paling kaya di komplek itu, merasa besar nggak? Tapi ketemu orang yang lebih kaya lagi, masih merasa besar? Dan semua orang yang kaya ketika dihadapkan kepada kekayaan Allah, dia adalah orang miskin. Setiap orang yang besar ketika dihadapkan kepada Allahu Akbar, maka dia akan merasakan kecil. Maka mengenal kebesaran Allah membuat kita merasa kecil. Mengenal kekayaan Allah membuat kita merasa miskin. Jadi ada analoginya Ustadz Sofyan. Jika pengetahuan itu seperti air hujan, maka tanah itu sebagai hati. Jadi ilmu seperti air hujan, hati kita seperti tanah. Jika tanahnya tidak subur, hujan sederas apapun, kering, tidak akan menumbuhkan sesuatu, tidak akan menumbuhkan iman. Atau hujannya deras, tanahnya subur, tapi ternyata tanahnya ada bekas coran. Kira-kira tumbuh atau tidak? Nah, orang-orang yang sudah ngaji, sudah meriset, tapi ketika ada penghalang antar dia dengan tanah yang bernama hatinya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Jadi ada penghalang, ada awan. Masya Allah, analogi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mudah diterima oleh akal sehat kita. Berikutnya saya ke Pak Mukhtar yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Hasan. Silakan Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Tadi Ustadz sudah menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang saya tanyakan, apakah sama manusia dan jin cara ibadahnya? Dan nanti umpama sudah di alam mahsyar, apakah sama juga proses hukum dan selanjutnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Mukhtar. Silakan Ustadz Hasan. Fadhal Ustadz. Jadi apakah sama antara ibadahnya jin dan manusia? Karena saya manusia belum tahu cara ibadahnya jin. Tetapi para ulama telah menyatakan sama. Bahwa ketika dilahirkannya Nabi Adam, diciptakannya Nabi Adam, semuanya disuruh bersujud. Kecuali siapa yang tidak mau? Iblis. Bahkan ketika manusia mendapat perintah sholat 5 waktu
dari baginda Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Nabi, kita pun ibadahnya sama, yaitu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sudah diatur di dalam syariat. Maka kita ambil kesimpulan benang merah. Jin dan manusia adalah makhluk yang sama, punya statistik tubuh yang sama, punya bentuk tubuh yang sama. Maka disimpulkan di dalam kitab Kifayatul Ghulam bahwa jin dan manusia beribadah sama, yaitu sujud kepada Allah. Tapi ada yang beda. Apa ibadah dari jin? Yaitu yang senantiasa bertasbih. Tasbihnya jin itu luar biasa. Kalau manusia mungkin ketika memuji Allah cuman hanya sebentar, tetapi kalau jin lebih daripada sholat 15 waktu. Bayangkan 3 hari 3 malam. Kalau kita bertasbih, jangankan 3 hari 3 malam, 3 menit udah perem mata kita. Bahkan banyak orang yang tidak mau sama sekali bertasbih. Maka kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, ibadahnya pasti sama. Sesuai dengan yang dikatakan dalam kitab Kifayatul Ghulam. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa kita memiliki satu kesamaan dengan jin. Tetapi hanya beda alam. Tapi yang ternyata banyak, kita lebih takut kepada jin daripada kepada Allah. Padahal jin dan kita adalah sama-sama diciptakan dengan setara. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan, kenapa dikatakan jin dan manusia? Kenapa tidak dengan malaikat? Karena jin dan manusia adalah muqabalah, sebanding di dalam beribadah. Kalau kita melihat ibadahnya malaikat, tidak akan pernah sanggup kita. Masya Allah, luar biasa sekali tausiah dan juga penjelasan dari Ustadz atau guru-guru kita, Ustadz Hasan dan juga Ustadz Jumharudin. Moga apa yang disampaikan oleh beliau semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menyadarkan kepada diri kita bahwa kita hanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang patut menjauhi larangannya dan memenuhi atau menjalankan perintah-perintahnya. Saya Al-Fakir Muhammad Sofyan pamit undur diri, insyaallah nanti akan diteruskan oleh Ustadz Jumharudin dengan doa bersama. Mewakili kru yang bertugas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita tengadahkan tangan kita. Kita berdoa dengan penuh harap dan penuh khusyuan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Ahyina bima'rifatik. Hidupkan kami dengan ma'rifah yang dalam kepadamu ya Allah. Ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Ahyina bima'rifatik. Hidupkan kami dengan ma'rifah tentangmu ya Allah. Ya muhyi, wahai yang maha menghidupkan. Hidupkan hati kami dengan pengetahuan yang dalam tentangmu. Wa ya mumit, wahai yang maha mematikan. Amitna ala syahadati fi sabilik. Matikan kami dalam keadaan syahid di jalanmu. Allahumma rzuqna hubbak. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada siapapun yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuna ilaik, dan cinta kepada amalan-amalan yang membuat kami dekat kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna halawatal iman. Allahumma adhiqna halawatal iman. Ya Allah, rasakan kepada kami manisnya iman ya Allah. Rasakan kepada kami manisnya iman. Allahumma imla qulubana imanan. Ya Allah, penuhi hati kami ini dengan iman. Imla qulubana Qur'anan, penuhi hati kami ini dengan Quran. Imla qulubana yaqinan, penuhi hati kami ini dengan keyakinan. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.